tidak mungkin ada bunga yang tidak ada kelopak bunganya. Ya. Tidak mungkin ada kelopak bunga yang tidak nempel di tangkai bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam OTT Literasi bersama Mufti. Sobat OTT semuanya, pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trunojoyo, Madura, dan beliau juga sebagai Wakil Rektor 1. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini beliau pas di Jogja dan pas ingin menyapa untuk Sobat OTT semuanya. Nah, kali ini kita akan berpikir berat, tetapi akan kita buat seringan mungkin, yaitu tentang filsafat hukum. Tapi nanti bagaimana tentang filsafat hukum, kita akan berbincang-bincang dengan Prof. Denny. Prof. Denny, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap segar bugar. Malah saya kalah muda nih dengan Pak Denny nih, walaupun perjalanan jauh dari Madura ke sini gitu ya. Oke, Pak Denny. Ini saya langsung aja di Pak Denny nih. Saya kalau ngobrol dengan mahasiswa ya atau dengan teman-teman itu, kalau udah disinggung tentang filsafat hukum, komentarnya mumet, pusing gitu ya. Sebenarnya ini kan sesuatu hal yang bagus, tapi orang selalu bilang mumet. Sebenarnya mumet betul apa enggak sih Pak Denny yang tentang filsafat hukum itu? Mumet betul tidak, itu kan sama saja dengan persoalan-persoalan literasi yang lain ya. Oh iya ya. Persoalannya adalah sekarang begini. Semua orang itu wajib hukumnya untuk open minded. Wajib hukumnya untuk tidak ada mental blocking. Wajib hukumnya untuk seluruh literasi yang ada itu harus dicerna saja secara bersamaan, tanpa harus bersifat a priori untuk menolak sesuatu. Kita nikmati saja, biarkan berproses untuk nanti kita bisa. Berarti kalau ada wacana baru diterima dulu aja. Iya. Sama saya kalau mahasiswa ujian, mahasiswa berseminar. Selama saya ada waktunya, saya selalu hadir. Gitu. Kenapa? Kadang-kadang dari mahasiswa pun muncul ada gagasan yang bagus, bahkan ada pilihan-pilihan frasa yang sering saya juga kutip. Ini bagus. Ini serius, Prof? Iya, serius. Mahasiswa serius, iya. Gitu ya. Ya, jadi banyak, kadang-kadang kan banyak mahasiswa membuat diksi, membuat kalimat itu kadang-kadang sudah kutip, ini bagus. Jadi artinya tidak ada persoalan. Yang ada persoalan itu adalah kita ini tidak mau menyeimbangkan kesemuanya. Itu dulu. Nah, kalau kita berpikir filsafat hukum, maka wajib hukumnya kita, seperti tadi saya katakan, konsep kita ini harus di downgrade dulu untuk equal menjadi titik nol. Kenapa, Bu? Sebab apa? Kalau kita berpikir filsafat hukum, sedang kita sudah belajar tentang ilmu hukum, dan itu pun ilmu hukum yang masih separuh, ya kan? Karena ilmu hukum kita ini kan harus diajarkan tentang ilmu hukum dogmatik. Betul. Sedang hukum yang tidak tertulis kan tidak diajarkan. Nah, sehingga dari level ilmu hukum itu saja, karena kita belajarnya ilmu hukum dogmatik, kalau kita belajar tentang filsafat itu menjadi agak berat, dan akan sangat ringan kalau diberikan contoh-contoh yang paling faktual. Contoh-contoh yang kadang sering kita alami gitu Pak Denny ya. Contoh begini. Sudah waktunya tidak boleh ada a priori. Saya misalnya di sini ada slide tentang mobil setir kanan, mobil setir kiri. Orang Indonesia itu sangat paham
dan mahir betul berkendara dengan setir kanan. Setir kanan. Anggap saja setir kanan ini analoginya adalah ilmu perundang-undangan. Ya kan? Iya. Dengan ilmu yang perundang-undangan tadi, dia tahu persis bahwa corak berpikirnya adalah karakter positivistik dan karakter legalistik formil. Serba undang-undang. Nggak salah. Nah, tapi kalau kita sudah memahami sesuatu itu dengan ilmu undang-undang tadi, bukan lantas kita menafikan bahwa di sebelah yang setir kiri tadi itu ada customary law system. Iya kan? Nggak boleh. Nah, sehingga dalam hal ini bukan lantas kita karena di Indonesia sudah terbiasa setir kanan, terus kita datang ke Amerika marah-marah. Ini orang Amerika ini bodoh semua ini. Salah semua ini. Kenapa harus setir kiri? Kan harusnya setir kanan. Kenapa dia menyalahkan? Karena mindsetnya dia. Sudut pandangnya adalah point of view-nya adalah setir kanan. Padahal gini Pak Denny, kalau setir kanan itu mesti utek pikiran lagi. Nyalip ya ke kanan gitu. Kalau tengok ke kanan dulu. Jadi itu memang konsekuensi logis secara ilmu kesehatan ya. Tapi di dalam konsep filsafat itu, makanya yang kita tidak boleh berapriori itu dulu. Sama saja dengan contoh sekarang ini waktu Jogja jam 1:30 siang. Tapi jangan lantas orang di Jogja marah-marah saat di Washington itu malam. Ini Washington ini bodoh semua. Kenapa harus malam? Kan ini harusnya siang. Loh iya, karena dia sedang ada di Jogja. Letak belahan bumi itu juga berpengaruh. Jadi yang begitu-begitu itu loh, kita harus downgrade bahwa kita harus di titik nol sehingga kita bisa memahaminya, kan itu. Nah, sederhananya saja, coba kalau kita googling, kan paling tidak ada beberapa sistem hukum kan? Ada sistem orang-orang yang civil law system, ada orang-orang yang common law system, ada orang-orang yang muslim law system, ada yang mixed system, ada yang customary law system. Dari sistem ini saja itu tidak satu-satunya. Jadi civil law system yang kita anut itu bukan satu-satunya sistem di dunia ini. Berarti kita harus hidup berdampingan secara serasi, harmonis dengan sistem-sistem umum yang lain. Artinya kalau kita sedang point of view kita perundang-undangan, jangan lantas yang di luar undang-undang itu salah semua. Belum tentu. Ini titik awalnya gitu. Itu pun menjadi pas karena rancangan KUHP kan juga mengatakan itu. Selain kita bersumber hukum perundang-undangan, tindak pidana itu juga bersumber hukum pada hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi itu sebenarnya sudah menyeimbangkan. Dari konsep itu sudah relatif tepat. Kan itu, jadi itu yang berarti filsafat tadi kalau mau belajar itu kita harus membuka diri dulu, Prof, ya. Membuka diri. Memang ada hal-hal yang mungkin berbeda atau mungkin kita menganggap loh kok begini ya gitu ya, Prof. Nah, tapi nanti akan saya jelaskan kenapa begitu. Kenapa begitu. Nah, coba ini. Kalau secara konseptual memang penjelasannya agak rumit ya. Tapi kalau kita dari ilmu tata ruang saja, spasial. Kalau Mas Mufti melihat saya berhadapan begini, kelihatan hidungnya. Betul. Tapi kita tidak boleh menjudge bagaimana tengkuk kita, bagaimana kita bisa membuat narasi tengkuk saya seperti itu, lalu kita nggak ngeliat. Berarti selalu ada blind spot. Nah, blind spot tentang sudut pandang ini kalau kita kaitkan dengan konsep filsafat bahwa ada banyak hal konsep-konsep itu yang tepat menurut civil law system, tetapi kalau dilihat dari point of view sistem yang lain bisa berbeda. Nyatanya kalau kita dari dua sistem besar saja, penyelesaian perkara civil law system dengan common law system juga sudah beda. Tapi tidak lantas kita boleh menyalahkan
ini kok pakai sistem juri. Karena dia bukan orang common law system. Jadi dia tidak boleh menghakimi. Artinya ini menunjukkan pada kita bahwa kesemestaan ini itu seluruhnya koheren, bertautan. Nah, sehingga kita perlu belajar kan gitu, perlu belajar bahwa di dalam alam semesta ini ada bumi, bergalaksi macam-macam, itu semuanya bertautan. Sama dengan kita kembali sini, bahwa sistem itu kan, sistem hukum itu kan satu. Hanya saja kan gitu, point of view berbeda. Ada orang yang sedang melihat undang-undang dan ada lagi orang sedang melihat bukan undang-undang. Kan ini persoalan point of view. Nah, kalau itu diterus-teruskan, maka kenapa harus begini? Ya karena seringkali kita membuat judgement untuk sesuatu yang kita tidak pahami. Jadi kita menilai sesuatu untuk sesuatu yang kita tidak pahami. Bagaimana kita bisa memahami siang kalau kita sibuk di malam hari? Itu intinya. Sehingga dengan berfilsafat pun saya akan menawarkan tools untuk filsafat hukum itu kan koherensi dan rekonstruksi tadi. Artinya untuk rekonstruksi, untuk koherensi yang nampak di mata kita saja. Tidak mungkin ada bunga yang tidak ada kelopak bunganya. Tidak mungkin ada kelopak bunga yang tidak nempel di tangkai bunga. Tangkai bunga tidak mungkin kalau dia tidak melekat pada ranting, dahan, dan pohon. Kan gitu. Dan lebih dahsyat lagi, tidak mungkin pohon yang gede itu terikat kalau tidak ada akarnya. Jadi ini satu kesatuan utuh. Sama dengan pembuluh darah kita. Sedemikian rumit tetapi sistematis. Mereka aliran darah yang menuju jantung, ya menuju jantung saja. Nggak bisa diperintah kita, terus kontraflow aja menuju paru-paru, kan nggak bisa. Ini mengajarkan pada kita bahwa seluruhnya itu harus koheren dan rekonstruktif. Ini pengajaran untuk kita. Nah, dikaitkan dengan persoalan filsafat untuk point of view tadi. Kalau saya dan Mas Mufti orang buta meraba gajah, hasilnya beda nggak? Pasti beda. Misal yang satu kok pas kepalanya gajah ini bulat, ada lancip-lancipnya. Ada yang enggak, itu tuh panjang, ternyata belalainya gitu. Begitu Mas Mufti memegang itu belalai, pasti persepsinya ini paralon. Betul. Jadi kalau di gajah kayak apa maksudnya? Kayak paralon gitu maksudnya. Iya betul. Nah, sebenarnya kalau begitu, gajah itu seperti apa? Ya keseluruhan. Nah, makanya paradigma filsafat itu paradigma N, bukan paradigma atau. Dan untuk mereka yang paham tentang pembelajaran agama pasti sudah tahu perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Perbedaan pendapat itu dan bukan atau. Saya dan Mas Mufti. Jadi dalam memahami hukum juga harus. Nah, Nah, saya lanjutkan sehingga dalam berkarakter ilmu hukum saya bagikan dua dulu. Nanti kan ada yang namanya ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat kan levelnya. Orang selalu mengatakan yang filsafat itu level bulat, enggak juga. Betul itu. Orang sudah bulat karena a priori. Makanya pada saatnya memang pembelajaran filsafat hukum itu dikemas dengan bahasa yang ringan, bahasa enteng, tetapi namanya juga filsafat harus verstehen, dipahami, dihayati, dan disampaikan. Tidak bisa dihafalkan. Kalau pasal silakan menghafal. Saya juga nggak hafal pasal-pasal, kecuali pasal-pasal tertentu yang fenomenal, pembunuhan berencana itu masih, yang lain enggak. Gitu. Nah,
Dalam konteks itu sebenarnya kita mengajarkan bahwa baik ilmu hukum, baik teori hukum maupun filsafat hukum itu kan pada prinsipnya itu kan sifatnya yuridis koheren. Yuridis koheren, maka yuridis berapa pada di level ilmu hukum mahasiswa harusnya sudah diajarkan paling tidak mereminding, ingat ya Mas Mbak bahwa hukum itu ada dua nih. Tapi ya mohon maaf untuk sementara yang hukum tata yang ini dulu. Tapi bukan lantas yang ini dulu itu menjadi seakan-akan dia lebih tahu dari hukum yang tak tertulis. Itu yang jadi kecelakaan kita yang pertama, selalu tidak mau open minded dan mental block jadi seperti ini itu. yang harus dipahamkan pada teman-teman mungkin mahasiswa baru tentang belajar hukum itu ternyata jangan kacamata kuda tadi. Ya, tidak boleh mata mundur. Tak, hanya melihat lurus ke depan. Nah, termasuk sekarang kita teori hukum hampir sama yuridis koheren. Nah, sekarang kita berpikir di level filsafat hukum. Kan semua orang tahu bahwa karakter filsafat hukum itu kan radikal, mendasar, menyeluruh dan spekulatif. Tapi radikal sekarang lagi radikal. Karena orang ya itu tadi karena mental block. Mental block dan selalu gebiah uya. Bapak kalau ada pemikiran filsafat itu radikal itu selalu terkait dengan yang dalam arti negatif negatif padahal tidak. Radikal itu kan berpikir sampai ke akar-akarnya, sampai ke dalam-dalamnya, itu radikal. Dan mendasar kan sebenarnya mendasar. Dan berikutnya ada holistik. Nah, holistik kan jelas menyeluruh, itu pasti koheren dan rekonstruktif. Sudah mendasar kemudian menyeluruh. Nah, bedanya dengan teori hukum bahwa filsafat itu kita mempunyai daya jelajah, imajinasi yang harus dahsyat karena di situ sifatnya spekulatif. Oh, jadi kayaknya ini Pak Denny. Jadi orang tidak mudah tersinggung gitu ya. Tidak mudah baperan. Istilahnya gitu. Istilah sekarang kan kayak gitu ya. Menerima perbedaan itu sesuatu yang lumrah, lumrah saja. Malah sesuatu yang baik harus berproses berproses yang baik. Jadi gini. Oke. Ingin terkait dengan mental block itu saya pikir begini, ada yang menarik ya, saya sampaikan ini slide-nya begini. Ada di sini slide-nya. Nah, ini ada konsep karena kita terbiasa positivistik. Karena kita terbiasa legalistik formil, maka jangan sampai juga kita terkena penyakit limiting thing. Membatasi pikiran. Pikiran yang dibatasi. Pikiran yang dibatasi ibarat hidup di suatu desa hanya ada satu gadis. Ya, maka ini contohnya menarik. Ya, hanya ada satu gadis. Maka tidak ada yang lebih cantik daripada kecuali gadis itu. Dia. Tapi begitu gadis ini tadi kuliah di Ahmad Dahlan, yang terjadi apa? Loh, kok banyak yang lain? Banyak yang lain. Artinya jangan lagi berpikir terbatas. Contoh yang paling sederhana, kalau ada siswa diminta menggambar pemandangan, sudah pasti 90% gambarnya apa? Gunung, sawah, lautan, ada srengenge, ya kan? Itu limit. Ya, itu namanya suatu pemikiran yang membatasi. Pemikiran membatasi itu akhirnya berdampak pada keyakinan yang membatasi. Dia berasal dari mana? Ya dari pikiran yang membatasi. Dari mana? Karena dia berasal dari hal-hal yang dia tumpuk di masa lalu, seakan-akan terakumulasi. Sehingga karena kita sekian semester belajar tentang ilmu perundang-undangan, yang ada di mindset kita ini ya undang-undang. Seakan-akan kalau tidak ada undang-undang, nggak ada hukum. Bukan hukum, bukan salah. Ini persoalan, yaitu tadi point of view, sudut pandang tadi. Ini kayaknya hari ini Pak Denny mau membongkar ini, membongkar point of view tadi. Ya. Jadi itu intinya. Jadi kalau dari itu, kalau saya lanjutkan begini. Nah, saya mulai dari gini, dari beda
contoh yang paling gampang, orang boleh beraliran positivistik, orang silakan boleh beraliran hukum alam, seperti saya salah satu eksponen hukum alam, boleh. Prof bisa dijelaskan sedikit, ya. Positivistik itu sama hukum alam dikit aja mungkin. Ya, kalau positivistik itu kan segala sesuatunya, sistem hukum itu based on statute law, hukum perundang-undangan kan, kan itu hukum perundang-undangan. Kalau yang kita yang hukum alam basis pemikirannya bukan itu. Kita mencoba dari masa ke masa itu bahwa yang lebih diutamakan adalah keadilan. Tapi di dalam prosesnya kita tahu persis persoalan keadilan itu sulit untuk digapai sehingga muncul berbagai macam, sehingga terakhir kalau saya mengatakan the revival of natural law, tetap hukum yang baik adalah hukum yang dibungkus dalam undang-undang. Undang-undang yang baik adalah undang-undang yang berisikan keadilan. Jadi itu tujuan, itu prinsip hukum alam yang versi saya. Nah, terkait dengan tadi point of view tadi, Mas Mufti itu aliran naturalis untuk lukisan. Masnya beraliran, Mas Riki, dia beraliran abstrak. Apakah mungkin Mas Rizky dengan pemikiran yang abstrak tadi menjudgment lukisan natural? Iya. Nggak bisa, Pak. Tapi itu sering terjadi loh, Pak. Sering terjadi. Itu lukisan. Iya, terjadi karena dia tidak tahu toolnya. Iya. Tidak tepat menggunakan itu tools. Bagaimana Mas Rizky berpikiran abstrak menilai lukisan naturalis? Isinya lukisan nggak jelas. Saya juga sama menilai. Ini apa kok lukisan oret-oretan tok kan gitu, Pak ya. Nah, itu artinya itu ada persoalan sudut pandang dan itu yang seringkali menghantui kita. Makanya hikmahnya untuk seluruh mahasiswa termasuk dosen siapapun itu, kalau ada perbedaan pendapat seperti itu jangan merasa bahwa dirinya benar. Mungkin harus untuk sobat OTT juga sama, Pak, ini ditekankan harus gitu. Semuanya menundukkan kepala bahwa belum tentu yang kita pikirkan benar dan juga belum tentu yang dipikirkan. Termasuk yang saya sampaikan ini belum tentu benar juga. Tapi saya berkewajiban untuk menyampaikan apa yang menurut saya yakini benar. Meskipun itu belum tentu benar. Karena akademisi kan prinsipnya tidak boleh berbohong. Jadi apa yang saya sampaikan, insya Allah itu yang saya hayati. Bisa jadi salah. Lawang kita ini tempatnya salah. Kan gitu. Itu yang terpenting pada saat sudut pandang tadi. Nah, sehingga kalau tadi dikatakan karakter berpikir, saya menyampaikannya yang spekulatif, Pak. Jadi ini yang agaknya berat kan, orang filsafatnya agak berat ya, karena salah satu karakternya kan karakter spekulatif. Spekulatif itu berarti selalu berpikiran bahwa apa yang kami pikirkan berdasarkan otak, thought dan mindset kita. Itu harus diyakini itu belum tentu benar. Kebenaran ini hanya kebenaran otak manusia, kebenaran manusiawi. Sehingga yang paling benar adalah kebenaran keilahian. Itu kebenaran absolut. Itu dulu yang harus dipahami supaya orang yang belajar filsafat itu selalu mempunyai sikap religiusitas dan mempunyai sikap kerendah hatian. Loh, tapi gini Pak seringkali orang kalau sudah berpikir filsafat malah jauh dari religiusitas kadang-kala ya. Kadang-kala sering kan kita kadang sering orang kenalnya kayak begitu ya. Pantesan dia hanya mengutamakan. Saya paham. Kenapa? Karena seringkali yang begini ini saya tahu paham betul. Karena itu impact dari cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya itu ada. Seakan-akan buah pikir itu segala-galanya. Anda. Kalau kita makhluk yang beragama harus paham bahwa secara hubungan mikro dan makro kosmos manusia itu nggak ada apa-apanya. Manusia itu hanya tempatnya maha bodoh. Kan gitu. Sehingga karena manusia itu maha bodoh seperti saya ini mencoba untuk semampu otak kita menyelami dan merepresentasikan
kira-kira hukum alam itu yang mana sesuai dengan keilahian, sesuai dengan agama yang kita anut tentunya. Kan itu. Sehingga makanya selalu di dalam perkuliahan saya katakan, kalau kita berpikir itu saudara hanya mampu berpikir dengan dalil akli. Jangan menerobos dalil nakli. Itu bukan wilayahnya. Ini harus tahu batas. Makanya saya katakan orang berfilsafat itu harus rendah hati dan tahu batas. Itu yang penting dari sisi spekulatif. Banyak. Nah, kalau holistik juga begitu. Kalau kita melihat, kita googling siapa saja tentang mikro dan makrokosmos, hubungan manusia dengan alam. Itu luar biasa Pak, harmonisnya Pak. Itu suatu secara keseluruhan dan itu sistematis. Oke, kalau kita persoalan universe itu kita agak mumet memikirkan, kita lihat saja sepeda motor. Sepeda motor itu apa sih bedanya sepeda motor dengan komponen sepeda motor? Beda. Kalau komponen sepeda motor itu dipretelin itu onderdel, dijadikan satu dos. Itu bukan sistem. Itu kumpulan onderdil. Dan itu tidak bisa disebut ini sepeda motor. Tidak bisa. Ya? Dia menjadi sepeda motor kalau dalam perspektif sistem dan holistik, sehingga harus dirangkai dan harus ada fungsinya. Secara fungsional itu bedanya, sehingga seperti itulah kita berpikir tentang holistik. Iya, holistik seperti itu. Dan berikutnya kalau kita mendasar, apa yang ada di permukaan itu sejatinya belum tentu seperti itu. Contoh sederhana, kalau ada mahasiswi, ini mahasiswa semuanya, kalau ada mahasiswi senyum-senyum kepada lelaki, itu belum tentu senyum itu senyum seperti apa yang dia senyumkan. Sama juga dengan kita, senyum-senyum kita belum tentu sepolos senyum kita. Bisa jadi senyum kita ini penuh dengan makna, yang kadang-kadang maknanya enggak. Dan itu sering dipakai ya katanya, ada kasus, wah ini kasus seperti gunung es, gitu ya. Iya, artinya itu yang nampak. Iya, itu mengajarkan kepada kita bahwa secara filsafati, kalau kita ada sebutan itu seperti fenomena gunung es, itu betul karena berpikir secara filsafat itu harus mendasar. Yang nampak itu kan di permukaan laut ada gunung es, di bawah itu sampai ke bumi itu ada gunung-gunung yang bisa jadi dia bukan gunung es, tapi dia munculnya menjadi gunung es. Jadi di konsep itulah kita belajar sebenarnya dari gunung es itu, bahwa berpikir itu memang harus mendasar dan jangan mudah menyimpulkan dari sisi fenomena, ya kan? Misalnya Mas Rizky batuk nih, kalau dia batuk sungguhan, komik nggak sampai satu, ya dia batuk sungguh nih, batuknya sungguh, nggak sampai satu emplek itu obat batuk tertentu sembuh. Tapi kalau batuknya dia itu obat satu gudang pun nggak mungkin habis, karena dia batuknya batuk yang berbeda, berdehem untuk ya nggak tahu menggoda pacarnya atau apa itu. Jadi memang nampaknya batuk, tetapi motif dan akarnya bisa berbeda. Ini yang ingin saya sampaikan, sehingga dari situ nampak bagi kita bahwa dalam berpikir spekulatif itu apa-apa yang seakan-akan tidak seimbang, tidak ada, tidak boleh. Ini memang tidak seimbang, belum tentu, belum tentu. Sehingga kita harus mencari balancingnya, karena segala sesuatu itu akan selalu berkeseimbangan. Dan seakan-akan kita agak berat ke sini ya, karena kita belum mengenal konsep yang ini. Itulah yang nanya kalau dari sisi filsafat hukum dalam konteks thing, karena kita kan gitu ya, seringkali terkena penyakit limiting thing tadi, pemikiran yang membatas, terus mental block tadi, a priori, waduh gitu. Jadi itu persoalan-persoalan yang sangat-sangat penting, dan ini memang siapapun nanti yang pengampu filsafat hukum harus mencoba untuk mencarikan contoh-contoh yang mudah dicerna, dengan frasa-frasa, diksi-diksi atau kosakata yang lebih mudah dipahami,
meskipun tidak norak ya, tapi harus mudah dipahami. Sehingga belajar filsafat tidak lagi belajar yang menakutkan, musingke, bulat gitu ya Pak Denny. Justru kalau orang menyenangkan malahan. Justru menyenangkan kalau orang sudah berfilsafat dengan kata kunci dia, saya insya Allah saya tidak a priori. Insya Allah saya akan open minded. Itu menikmati pembelajaran orang-orang filsafat itu. Ada perbedaan ya, ini sunatullah gitu. Iya, justru makanya kalau dari sisi saya ini kan Pak Denny mungkin jadi orang tidak mudah marah kali ya Pak Denny. Ya kenapa harus marah? Karena suatu saat dia pasti gini. Dia pasti sedang berusaha bernarasi menurut sudut pandangnya dia. Kan gitu. Nah, sama dengan kalau kita melihat gambar-gambar, kalau kita berhadapan begini, atau kita berempat di sana, kalau ini ada angka 6, Mas Mufti masih ngotot, ini 9. Betul. Yang saya melihat dari sini, ini 6. Kata beliau berdua, iki hongkopo nggak jelas. Ini angka apa nggak jelas. Dan semuanya masing-masing kekeh dengan pendirian itu. Kenapa? Karena itu mereka akan menyampaikan view of point ya, seperti orang blind spot, orang buta tadi melihat gajah. Artinya kita tidak boleh menyatakan bahwa kebenarannya itu hanya di sisi saya. Itu 6. Kata di sana, 6 gimana? 9. Kata beliau berdua, 6 9 gimana? Nggak begitu. Modelnya kayak olong atau besar. Artinya mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda, dan itu tidak boleh. Dengan sudut pandang itu akhirnya judgment. Makanya kan kita selalu diajarkan, silakan berpikir komprehensif, konsisten, koheren, menyeluruh, sistematis, sehingga satu kesatuan utuh. Jadi pada saat kita di sore hari, jangan ngotot tidak ada malam hari. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya. Kalau kita sedang berundang-undang, jangan lantas menyatakan bahwa undang-undang inilah yang paling benar menurut saya. Iya, kalau itu point of view-nya adalah statute law system. Tetapi untuk orang-orang customary law system, kok rasanya enggak begitu ya pandang mereka. Ini. Jadi saya pada kesempatan ini sebenarnya ingin menyampaikan pada persoalan point of view, perspektif, persepsi itu menjadi penting. Apa yang kita persepsikan itu sangat tergantung pada perspektif itu tadi. Tetapi kalau kita menjadi orang yang lebih bijak, belajarlah dengan perspektif yang lain, sehingga kita mempunyai gambaran yang lebih holistik. Oke, Pak Denny. Terima kasih sekali hari ini kita sama-sama dibuka mindset kita, dan semoga juga untuk Sobat OTT semuanya bisa mengambil manfaatnya. Pak Denny, mungkin ada yang untuk di terakhir untuk mungkin disampaikan. Jadi untuk teman-teman dan Sobat OTT ini, yang ingin saya sampaikan itu sederhana, bahwa kita biasakan diri, kita biasakan diri bahwa apa yang benar menurut kita belum tentu benar. Karena ini persoalan point of view yang dia merupakan impact dari namanya juga sudut pandang. Pasti berdampak pada persepsinya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan persepsi yang lebih pas, belajarlah banyak dari sudut pandang yang lain. Sehingga kalau kita memegang kamera, ini mahasiswa kan selalu pegang kamera tuh, foto pacarnya dari depan seperti itu. Kalau ingin tahu detail dari pacarnya tadi, silakan foto dari seluruh sisi. Kita akan tahu secara utuh. Kenapa? Karena prinsip kebenaran itu, karena ini kan persoalan holistik, tidak boleh ada paradigma or, paradigmanya harus and paradigm, bahwa semuanya harus serba dan. Kenapa? Ya karena yang saya pahami, perbedaan pendapat itu rahmat. Berarti rahmat itu kebenarannya,
menjadi tidak rahmat dan tidak benar kalau kita berbohong. Di sudut pandangnya saja dia berbohong. Misalnya, kan sudah tahu ini kita bersepakat bahwa sekarang ini jam 3 siang atau jam 3 sore. Bagaimana ada orang mengatakan, iya, di sini sudah jelang subuh. Bohong, Pak. Padahal dia pada posisi itu. Ini ada kebohongan-kebohongan. Kalau dia menyampaikan segala sesuatu yang tepat, ya samalah dengan waktu sholat kan. Duhur jam sekian, berikutnya duhur jam sekian. Dan ini satu kesatuan utuh. Jadi bukan sholat itu cuma jam menjelang jam 12 siangnya teman-teman UAD, tetapi oh iya, untuk sekarang nih 3 menit yang lalu Surabaya, sekian menit yang lalu sana. Itu kebenarannya. Ini nih, kalau kita sudah membiasakan diri berpikir gitu ya, pikiran-pikiran itu mencerminkan sesuatu yang sebenarnya bisa dipahami dengan bagaimana alam menjelaskan, maka kita tidak ada itu karena itu memang kebenarannya. Itu kebenarannya, karena seringkali kita itu terperangkap eker-ekeran persoalan sudut pandang. Ini bahaya. Ya, itu. Oke. Pak Denny, terima kasih banyak. Sama-sama. Dan untuk Sobat OTT, jangan lupa share, kemudian like, komen, dan makasih juga untuk seluruh sponsor ini yang selalu menemani kita dan mensupport kita untuk OTT untuk lebih baik lagi. Makasih banyak untuk Sobat OTT Literasi semuanya. Salam, jumpa kembali dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.